Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, jumpa lagi di Kabar Kampus Spesial Kuliah Teknik Produksi Acara bersama Danon. Nah pemirsa, beberapa hari kemarin kita sudah belajar teknik produksi dan acara. Dan juga kita sudah melihat beberapa hasil karya liputan dari ke-7 kelompok mahasiswa-mahasiswa UMJ. Dan kali ini akan ada dosen tamu spesial dari Danon. Jadi pemirsa, ini dia Kabar Kampus Spesial Kuliah Teknik Produksi Acara bersama Danon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin mabad. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa di perkuliahan pertemuan ke-7 ekstra, pertemuan ke-8 untuk mata kuliah Teknik Produksi Acara News and Komersial dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan saya sebagai pengampu mata kuliah Makrun Sanjaya. Teman-teman, hari ini kita mengadakan kelas ekstra untuk perkuliahan kali ini dengan menghadirkan dosen tamu ya, kira-kira begitu. Saya sapa dulu Bapak Arif Mujahidin, Direktur dari Corporate Communication dari Danone Indonesia. Betul ya Pak Arif ya? Betul Pak. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, salam sehat kita semua. Alhamdulillah. Nah Pak Arif ini akan menyampaikan materi tentang dari sisi Danone ya. Untuk teman-teman yang menjalani perkuliahan semester ini, seperti kita ketahui Pak Arif, saya sedikit introdusir, ini adalah mahasiswa semester 6 dari kelas 3H, semester 3 SKS kelas H, yang pada mata kuliah Teknik Produksi Acara News and Komersial ini saya ampu. Kemudian khusus pada semester ini kami melakukan semacam praktek ya, praktek untuk langsung memproduksi pada bagian pertama. Jadi karena ini kita mengejar waktu dari sisi produksi untuk acara Ramadan, sehingga metode pembelajarannya saya balik, karena memang ini mata kuliah praktek sebenarnya. Teori hanya sebagai pemandu saja, tetapi lebih diutamakan output atau luarannya adalah praktek. Dan anak-anak ini mahasiswa broadcasting tentu sebagai calon-calon broadcaster ya, baik di bidang radio maupun khususnya televisi, itu sudah memiliki pemahaman ya, yang sebelumnya sudah ada materi, yaitu misalnya dengan perkuliahan saya adalah program and video directing, juga memproduksi konten. Nah kali ini lebih spesifik untuk produksi acara yang bersifatnya news and komersial. Nah, kita kebetulan pada semester ini alhamdulillah kita bersyukur karena disupport ya, didukung oleh Danone, mobil khusus produknya Aqua, sehingga anak-anak ini memblendedkan antara pemahaman teori dalam bidang produksi acara, kemudian bagaimana dengan muatan-muatan aspek komersial, yaitu dengan produk yang namanya Danone. Saya awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke materi yang disampaikan oleh Bapak Arif Mujahidin. Kami persilakan Pak Arif menggunakan waktunya sebaik-baiknya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Makrun. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir ya, termasuk adik-adik mahasiswa. Kebetulan saya juga pernah mengajar di jurusan vokasi komunikasi UI ya, selama 2 semester. Kemudian juga beberapa kali jadi dosen tamu baik di BINUS, kemudian di UI, dan jadi pembicara tamu di beberapa seminar. Dan tentu saja siang ini pastinya akan menarik buat, semoga adik-adik nggak ngantuk nih di siang hari yang puasa ini. Dan
siang ini memang yang akan disampaikan adalah bagaimana dari kami ingin memperkenalkan tentang Danone di Indonesia, dari sejarah, produknya, kemudian apa kegiatannya, dan mungkin dari situ bisa diangkat sebagai materi. Tadi Pak Makrun menyampaikan apakah itu sebagai news atau komersial atau komersial news atau news yang komersial. Jadi tentu saja di komunikasi kita semua belajar, yang terpenting dari komunikasi adalah bagaimana meng-create konten atau message, menyampaikannya secara baik dan menarik melalui saluran seperti apa, kemudian timingnya, dan kita lihat audiensnya. Karena kalau terjadi gap, itu yang akan menyebabkan komunikasi atau pesan yang disampaikan tidak menarik atau kurang sampai pesannya, atau tidak seluruhnya tersampaikan. Kemudian yang kedua, bahwa adik-adik yang belajar di broadcast yang saat ini memang generasi yang sangat audiovisual, generasi yang sangat colorful, dan didukung oleh teknologi yang sangat banyak gitu. Jadi dengan dunia sosmed yang begitu sudah hampir merata, pengguna internet, dukungan dari bandwidth dan lain-lain yang sudah cukup canggih, mestinya sebagai mahasiswa atau calon-calon nanti praktisi komunikasi itu sangat terbantu dengan infrastruktur yang ada. Namun yang jangan lupa belajar adalah komunikasi itu sangat tergantung dengan konten. Kalau kontennya salah disampaikan, maka kredibilitas dari komunikasi itu kurang. Nah, hari ini saya juga menyampaikan, mungkin adik-adik atau yang hadir siang ini hanya tahu misalnya di Danone itu apa sih, hanya dengan nama Danone. Tapi saya coba disampaikan tentang Danone, kegiatannya ya, mulai dari di workplace, sejarahnya, bagaimana di tempat kerja, di marketplace, produk-produknya, juga bagaimana kegiatan yang sosial dan lingkungan. Mudah-mudahan pesannya ini lumayan agak heavy, agak berat, tapi justru disinilah dites bagaimana nanti slice and dice, kita memotong, pick and select, melihat apa yang nanti yang paling menarik, karena masing-masing angle itu masing-masing pribadi memiliki minat yang berbeda, dan inilah yang membuat kembali lagi komunikasi itu jadi sangat beragam dan sangat menarik. Kalau tidak ya akan komunikasi yang monoton gitu ya, yang disampaikan sama, produknya sama, dan lain-lain. Dan ini yang akan menarik. Ini menarik kalau misalnya ada video kantor baru Danone, itu dikemas juga dari tim corporate communication Danone. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan kantor kita yang baru dengan filosofinya, dan di situ saya diminta untuk menjadi presenter. Jadi mungkin bisa di play. Jadi saya yang bertutur. Coba mungkin dilihat, jadi buat belajar buat adik-adik. Silakan, karena juga teknisnya nggak terlalu rumit. Tanggal 29 November 2021, Danone Indonesia menempati kantor pusat baru dengan nama Danone Space Jakarta yang dirancang sebagai lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan aman, kantor yang mendukung new ways of working, diantaranya melalui sistem less hierarchy, inovatif, dan kolaboratif. Yang paling kerasa banget sih vibes-nya ya, kantor baru lebih ceria, lebih berwarna, lebih colorful, dan lebih bisa berinteraksi dengan banyak orang, ruang terbukanya juga banyak, jadi perbedaannya signifikan sekali. Di sini high-tech banget, colorful, terus juga terang gitu, bikin semangat bekerja. Kantor pusat kami yang baru ini pun dirancang dengan konsep semi-open space, mengikuti standar kesehatan yang ada, melalui protokol kesehatan yang sangat ketat. Pengukuran suhu tubuh, contactless, penataan layout dengan kaidah social distancing, sirkulasi udara, serta kebijakan clean desk yang ditingkatkan. Fitur utamanya banyak ya, canggih-canggih, tapi yang paling saya seneng itu mejanya bisa naik turun, karena saya banyak kerjanya duduk di meja, dan fitur meja naik turun ini bikin nggak pegel dan bikin nggak ngantuk, jadi semangat terus. Juga ada breakout room, di situ bisa mencari inspirasi, bisa sambil mengkopi pagi-pagi atau sore hari sama teman-teman, bisa collab, bisa ngobrol sama teman-teman, jadi breakout room jadi salah satu sudut favorit saya.
Yang menarik dari kantor baru ini adalah sebagai seorang ibu juga, saya sangat menyukai ruang laktasi karena memberikan kenyamanan dan juga fasilitas yang tersedia juga sangat lengkap di sana. Favorit saya di kantor baru itu di game room, karena pastinya bisa ke situ untuk melepas penat. Kami menerapkan teknologi agar lebih agile dan fleksibel dalam mewujudkan konsep hub collaboration, baik secara fisik maupun virtual. Di antaranya melalui ruang meeting dengan beragam kapasitas yang didukung sistem IT yang terintegrasi, kemampuan video conference yang lebih baik, studio live streaming, data center dan analytic room, serta phone booth. Tentunya aspek keberlanjutan atau sustainability menjadi salah satu aspek yang sangat dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi baru ini. Sejalan dengan visi One Planet, One Health, di mana Danone Indonesia senantiasa berkomitmen untuk dapat berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan kehidupan yang lebih sehat dari masyarakat, pihak manajemen gedung di lokasi baru sedang dalam pengajuan proses sertifikasi Green Building. Aspek-aspek sustainability akan diimplementasikan dengan rancangan penempatan ruangan yang memaksimalkan jangkauan pencahayaan alami. Kami juga memperhatikan aspek waste management dengan mengutamakan pengelolaan dan pemilihan sampah. Kantor baru Danone Indonesia ini menunjukkan kemegahan alam dan budaya Indonesia. Kami ingin begitu tamu hadir baik dari mitra, konsumen, dan dari pemangku kepentingan lain bisa melihat budaya dan alam Indonesia yang direfleksikan dalam desain di kantor ini. Kedepannya, tentu saja manajemen berharap bahwa kantor ini akan menjadi daya tarik bagi karyawan yang ingin bekerja di Danone dan daya lekat bagi karyawan yang sudah bekerja untuk tetap bekerja, serta dapat meningkatkan produktivitas dan tim Danone Indonesia menjadi tim dengan performa yang terbaik. Baik, ini tentang Danone di Indonesia. Jadi Danone di Indonesia itu sebenarnya masuk melalui kolaborasi, ini perjalanannya, karena sebenarnya merek-merek yang hadir itu sudah ada di Indonesia. Terbagi Danone Indonesia ada dua divisi. Yang pertama divisi yang kita sebut Specialized Nutrition, yang produknya itu nutrisi untuk keluarga. Kemudian Danone Water yang produksinya adalah minuman, yang dalam ini Aqua. Kita lihat salah satu sejarahnya di Jogja ya, Sariusada yang produknya itu SGM, itu dibangun tahun 54. Bangunannya yang awal itu seperti itu yang digambar. Kemudian tahun 65 merek susu anak pertama itu hadir produksi Indonesia, yaitu merek SGM, karena sebelumnya mereknya merek impor. Kemudian tahun 73 Aqua menjadi pionir untuk produk air dalam kemasan, air minum dalam kemasan. Dan tahun 83 muncullah produk kemasan besar yang digunakan untuk di rumah, di kantor, kemudian di tempat-tempat lain, dan kemasannya digunakan secara berulang, namun dengan standar kebersihan dan standar kualitas yang ditentukan. Tahun 87 Nutrisia dengan produknya Bebelac dan Nutrilon masuk. Kemudian tahun 93 Aqua adalah perusahaan yang pertama kali peduli akan sampah plastik, di mana Aqua meluncurkan Aqua Peduli untuk mengumpulkan botol-botol plastik, dan pada saat itu belum ada pengolahan di dalam negeri, masih diekspor ke Taiwan. Tahun 98 produk kemasan gelas yang juga sering digunakan karena ekonomis. Kemudian Aqua juga mendukung Aqua Danone Nation Cup, yaitu kompetisi sepak bola antar klub sepak bola, yang alumninya atau yang pernah bertanding di situ banyak yang menjadi pemain nasional. Kemudian 2006 Sariusada ikut mendukung pembangunan Taman Pintar di Jogja. Next. Nah, ini sejarah berikutnya. Aqua tetap menjaga komitmen, kemudian dilihat bahwa pabrik-pabriknya juga mendapatkan proper atau standar pengelolaan lingkungan yang hijau.
Kemudian banyak banget program yang dilakukan, ya, ada di bidang nutrisi, ada di bidang lingkungan, ada di bidang hidrasi. Kemudian kita lihat di sini setiap tahun tuh penuh dengan prestasi, namun ini bisa dilewatkan. Yang terpenting adalah perusahaan Danone di Indonesia itu tidak melulu memikirkan bisnis, tapi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sosial dan lingkungan. Dan kegiatan-kegiatan sosial lingkungan ini juga kita komunikasikan supaya perusahaan, karena prinsip Danone adalah punya dual mission, yaitu misi bisnis dan misi sosial. Next-nya. Nah, saat ini ada Danone baik di divisi water maupun specialist nutrition, ada 26 pabrik, mulai dari beras tagi hingga air madidi di Manado, ada 15.000 karyawan yang bekerja bersama, tentu saja melibatkan keluarga. Kemudian kalau dilihat sebaran karyawannya, banyak kan masih di Pulau Jawa. Kemudian untuk specialist nutrition pabriknya di Jogja, Klaten, dan juga di Jakarta, ya, Ciracas, Sentul. Berikutnya. Baik, ini produknya, mungkin ada yang melihat, mungkin yang belum, atau kecilnya pernah minum, tapi saya yakin yang hadir di sini pasti pernah menjadi konsumennya produk-produk Danone, ya, baik Aqua maupun yang specialist nutrition yang di sebelah kanan tadi. Berikutnya. Nah, perusahaan yang bertahan, kalau lihat tidak Aqua sekarang, Sadusada sudah lebih dari 65 tahun, Aqua juga tahun ini 49 tahun, itu tentu saja harus didukung melalui riset dan pengembangan, ya, dilakukan di setiap pabrik. Kemudian misalnya di Jogja, kalau nanti ada kesempatan lihat bagaimana tim riset dengan laboratorium yang canggih di pabrik Sadusada, yang jaringan laboratoriumnya juga terhubung dengan jaringan laboratorium Danone di global, yaitu di Utrecht, Belanda, dan Singapura. Kemudian di Danone Aqua banyak sekali kegiatan yang dilakukan, bekerja sama dengan misalnya Fakultas Kedokteran UI, ahli hidrobiologi, jadi mulai bagaimana para ahli yang mendukung dalam rangka mencari sumber air yang terbaik buat konsumen. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dalam metode pengelolaan sampah, yang sampai sekarang juga nanti diterangkan di berikutnya bahwa Danone Aqua itu sangat peduli dengan pengelolaan sampah. Kemudian ahli hidrogeologi ini untuk juga dipakai untuk memastikan bagaimana perusahaan juga turut membantu konservasi sumber daya air. Kenapa perlu dijaga? Karena bisnisnya Aqua adalah air. Kalau tidak ada air, maka Aqua tidak bisa melakukan kegiatan produksi. Makanya juga memiliki tanggung jawab untuk konservasi di perawatan sumber daya air. Berikut. Nah, program yang berkelanjutan. Jadi seperti saya katakan tadi, perusahaan yang ingin terus tercatat atau terus beroperasi, usianya tambah tua, tambah tahun, ya, secara global Danone sendiri udah lebih dari 100 tahun usianya, maka harus melakukan program yang berkelanjutan. Di sektor lingkungan misalnya programnya pengurangan emisi dari sektor energi, ingin menjadi karbon netral. Kenapa karbon netral perlu? Kita semua tahu, seluruh dunia kita peduli bahwa temperatur bumi harus dijaga, temperatur atmosfer harus dijaga, karena dampaknya akan luas gitu ke seluruh permukaan bumi dan mempengaruhi makhluk hidup yang hidup di bumi. Yang kedua tentu saja kualitas air. Jadi Danone ingin masyarakat mendapatkan akses air bersih dan juga melakukan kegiatan bersama dengan mitra-mitranya di bidang sanitasi agar masyarakat juga terhindar dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air. Kemudian yang ketiga, program pertanian terintegrasi, di mana Danone Aqua mengajarkan petani
bersama mitra untuk bijak menggunakan air dan juga menghindarkan pestisida atau zat-zat kimia untuk pertanian yang tidak perlu supaya tanahnya tetap subur. Kemudian yang keempat adalah bagaimana Danone Aqua itu ikut membangun ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah upaya di mana kemasan yang setelah digunakan, ya, jadi fungsi kemasan baik plastik, gelas maupun plastiknya juga ada berjenis jenis ya, kayak plastik galon tentu saja juga ada polikarbonat, ada polietilen gitu. Bagaimana post consumption setelah mengkonsumsi produk Aqua itu kemasannya bisa digunakan lagi, ya. Jadi jangan dijadikan sampah, tapi dijadikan sebagai sumber daya ekonomi baru. Misalnya dipungut oleh pemulung, kemudian ada pengepul, kemudian dicacah, dan di Aqua itu ada produknya namanya Aqua Life, nanti di slide-slide berikut akan dilihat, yang terbuat dari benar-benar plastik hasil daur ulang 100%. Nah, di Danone Specialized Nutrition kita ikut bertanggung jawab bagaimana menjaga kecukupan gizi buat anak dan keluarga. Kegiatan sosialnya warung anak sehat, di mana mengajarkan ibu-ibu kantin di sekolah supaya menjual produk-produk pangan buat anak-anak sekolah yang gizinya baik, ya. Jadi jangan sampai anak-anak sejak kecil terpapar oleh produk-produk yang gizinya tidak baik. Dan ini juga bekerja sama dengan banyak stakeholder. Satu lagi, problem yang stunting, mungkin adik-adik pernah mendengar juga bahwa stunting ini adalah kejadian tubuh yang pendek dikarenakan malnutrisi atau salah gizi secara kronis, jadi menahun. Jadi bukan secara genetik, tapi tubuhnya tidak sesuai standar ukuran panjangnya atau tinggi badannya buat anak-anak, khususnya di bawah 5 tahun, karena salah gizi. Jadi itu yang terjadi. Next ya. Berikut. Oke. Bagaimana Danone ikut mengurangi emisi industri, ya, karena tentu saja dalam kegiatan produksi pasti diperlukan sumber daya. Nah, sumber daya utama di industri memang masih dari sumber daya yang non-renewable, dari minyak bumi. Namun Danone ingin perlahan-lahan mengurangi dengan target-target, misalnya ada 16.000 ton CO2 bisa berkurang jika pabrik menggunakan tenaga matahari. Seperti dilihat beberapa pabrik dari Aqua itu sudah menggunakan panel surya untuk mengurangi listrik yang dia menggunakan minyak bumi. Kemudian menggunakan boiler mass. Boiler mass itu apa? Jadi pembakaran yang menggunakan sumber daya juga yang berkesinambungan. Salah satunya misalnya limbah pertanian, misalnya kulit gabah itu digunakan untuk pembakaran, dan juga penggunaan energi listrik. Ya, jadi banyak sekali target yang dilakukan oleh Danone. Nah, penghematan listrik itu selalu diukur bagaimana penggunaan listrik per 1.000 liter dan bagaimana sedikit mungkin penggunaannya. Kemudian juga banyak sekali inisiatif seperti penggunaan minyak jelantah, biogas, dan lain-lain. Dan targetnya atau visinya menjadi perusahaan yang netral karbon di seluruh rantai pasokan di tahun 2050. Kemudian 2030 bisa menggunakan energi listrik terbarukan. Itu yang target di 2030. Oke, ini kegiatan dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas air. Ada program yang dilakukan Aqua, yaitu WASH, Water Access, Sanitation, and Health. Bagaimana meningkatkan akses air minum dan sanitasi melalui kerjasama dengan NGO dengan menggunakan water credit, di mana masyarakat itu dibantu untuk mendapatkan air bersih dan mereka bisa melakukannya secara bergiliran atau bergulir. Jadi setelah selesai program di
titik A gitu, dia bisa bergerak ke program titik B. Tujuannya tentu saja ingin masyarakat bisa akses air bersih, karena di Indonesia sakit diare juga masih jadi salah satu penyakit yang paling dominan ya untuk anak-anak. Saat ini berarti lebih dari 350.000 penerima manfaat air bersih di 34 kota kabupaten. Kemudian program yang saya nggak tahu apakah ada yang masih ingat, jadi 1 untuk 10, di mana setiap pembelian 1 liter Aqua, 1 botol, itu berarti memberikan 10 kali, Aqua akan memberikan 10 kali lipat akses ke air bersih di masyarakat di Indonesia Timur. Nah, selain itu konservasi air juga dilakukan melalui pengurangan konsumsi untuk produksi, penanaman pohon, membangun sumber resapan, kemudian membangun biopori, ya, kemudian water pond itu kayak seperti embung gitu, kemudian juga bagaimana memanfaatkan air hujan dan membuat yang kita sebut taman keanekaragaman hayati. Itu salah satu upaya juga untuk capaian konservasi tahun 2020. Berikutnya. Nah, kegiatan lain bagaimana ikut peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, maka beberapa hal dilakukan, misalnya melalui kelembagaan ekonomi lokal. Di fase awal ada kelompok usaha bersama, kelompok tani, wanita tani, dan lain-lain, di mana mereka dibentuk. Nah, setelah itu membentuk koperasi, dan koperasi ini akan melayani UMKM. Kenapa pemberdayaan ekonomi perlu? Setiap perusahaan harus sejahtera bersama masyarakatnya. Jika tidak, maka masyarakat yang miskin tidak akan memiliki daya beli untuk membeli produk. Jadi sama aja, jadi sama-sama harus tumbuh. Perusahaannya tumbuh, masyarakatnya juga tumbuh. Kemudian komitmen menjaga bumi supaya tetap lestari. Ada yang dilakukan misalnya di daerah Merapi, Danon melakukan Merapi Project, melatih peternakan dan pertanian untuk korban erupsi Merapi di 2010. Kemudian diajarkan budidaya organik, agar alih fungsi lahannya lebih ramah lingkungan, air limbah dikurangi, membangun juga PLTS tadi sudah disebutkan, dan salah satu komitmennya dari Aqua adalah komitmen bijak berplastik, di mana Aqua ingin ikut serta mengurangi 70% limbah plastik di laut. Kegiatan yang juga digalakan adalah gerakan Sampahku Tanggung Jawabku, melalui edukasi kepada pelajar dan komunitas. Dan yang saya ceritakan ini semua itu dengan mudah di Google nanti jika yang ingin tahu lebih lanjut, karena setiap kegiatan sosial kita komunikasikan sebagai jejak digital, dan juga nantinya dari situ itu sebagai bagian dari kegiatan keterbukaan pada publik. Berikut. Oke, ini ekonomi sirkular. Tadi seperti saya bilang bahwa kenapa kemasan itu perlu? Kemasan itu fungsinya melindungi makanan minuman supaya kualitasnya tetap terjaga mulai proses produksi hingga saat makanan minuman itu dikonsumsi. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat usai dikonsumsi, kemana kemasan itu akan pergi gitu. Jika itu dibuang sembarangan, maka kemasan itu akan bocor ke ekosistem lingkungan. Dan kalau bocor, kita udah nggak bisa mengontrol lagi. Makanya perlu ekonomi sirkular, di mana kemasan plastik ini bisa diolah kembali, ya, menjadi sesuatu yang menjadi komoditas gitu, bukan sampah, tapi jadi berkah secara ekonomi. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan. Nah, ekonomi sirkular ini bisa menambah potensi 4,4 juta lapangan kerja baru sebenarnya. Dan setelah dihitung oleh industri, itu lumayan potensi peningkatan PDB-nya, ya. Jika semua plastik bekas kemasan itu diolah kembali, maka lebih dari 500 triliun, dan juga bisa mengurangi emisi karbon sebanyak lebih dari 120 juta. Nah,
Aqua itu melakukannya melalui 3 pilar bijak berplastik. Pertama, pilar pengumpulan, di mana bersama-sama dengan mitranya, itu saya tidak selalu sendiri ya, setiap kegiatan memiliki kolaborasi dengan partner-partner baik dari segi LSM, pemerintah maupun akademisi. Dan pengumpulan ini upayanya tentu saja mendaur ulang sampah, menerapkan teknologi inovatif dalam pendaur ulangan, dan juga pemberdayaan pekerja. Nah, teknologi inovatif itu contohnya ada satu di sini kelihatan bahwa Aqua Life itu menjadi botol kemasan baru tapi berasal dari plastik daur ulang 100% gitu ya. Kemudian edukasi, kita mengedukasi di sekolah melalui iklan TV, kemudian melalui kegiatan-kegiatan pengumpulan sampah, itu yang dilakukan. Dan inovasi, bagaimana mengembangkan konsep desain kemasan yang 100% bisa didaur ulang. Nah, dampaknya mengurangi limbah material 2% atau 150 ton, kemudian membantu mengurangi 70% sampah plastik di laut, dan melalui kampanye Sampahku Tanggung Jawabku, ingin mengajarkan masyarakat dan komunitas agar menjadi agen perubahan lingkungan, di mana mereka memilah mulai dari rumah sendiri, dan ini masih jadi tantangan di Indonesia. Berikut. Nah, ini di divisi yang Specialized Nutrition, tadi yang produknya banyak berbasis susu, tapi sebenarnya tidak hanya susu. Jadi ada program Gasing Nekmese di NTT gitu ya. NTT kan daerah yang masih banyak tantangan masalah gizi. Ini dilakukan di beberapa desa di NTT. Kemudian ada kegiatan yang sebagai tanggap gizi dan kesehatan anak stunting ya di Wonosobo. Kemudian edukasi ini mulai stunting. Kenapa stunting? Karena stunting ini jika dibiarkan, maka dampak jangka panjangnya itu sangat luas ya, mempengaruhi IQ anak dan akhirnya mempengaruhi produktivitas dan kemampuan untuk menghasilkan, atau produktivitasnya akan terganggu ya kalau anak yang kecil stunting. Kemudian bagaimana aksi mencegah stunting kita lakukan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran UI, Kementerian Desa, dan memberikan hasilnya adalah kegiatan yang memberikan rujukan bagi anak yang malnutrisi. Jadi pada saat anak sebelum menjadi stunting, maka mereka akan menunjukkan tanda-tanda gagal tumbuh. Nah, pada saat tanda-tanda gagal tumbuh itu dilihat apakah terkena penyakit atau masalah gizi, maka akan dirujuk sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, yang lainnya kegiatan Isi Piringku itu mengajarkan pola makan yang baik untuk anak-anak usia 4-6 tahun di beberapa kota, Jakarta, Bogor, Subang, Sleman, Probolinggo, dan pelatihannya di PAUD. Kenapa di PAUD? Karena di PAUD itu anak-anak sudah bisa ngomong sendiri, sudah bisa makan sendiri, sehingga dia bisa minta jenis makanannya gitu. Beda pada saat mereka yang lebih kecil, mereka akan dipilihkan oleh orang tua. Jadi ini jadi penting pada saat orang tua harus mengedukasi dan guru harus mampu berdiskusi dengan anak yang sudah bisa bicara untuk tetap memberikan masyarakat yang sehat. Nah, warung anak sehat tadi di kantin-kantin sekolah mengajarkan ibu-ibu, karena jika anak-anak hanya disediakan makanan yang baik, maka mereka akan memilih atau memiliki pilihan yang baik gitu. Beda jika anak dibiarkan pergi ke warung dan melihat segala rupa mulai dari rokok hingga makanan-makanan tidak sehat, maka itu jadi tantangan ya, karena mereka akan mencari yang warnanya paling menarik, harganya paling murah, begitu dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah akses air bersih, nyata lingkungan. Nah, itu dilakukan di wilayah yang sulit akses air dengan membangun sarana air bersih dan fasilitas water credit tadi ya, bersama LSM yang memberikan pembangunan fasilitas pendapatan air bersih, namun masyarakatnya bisa menyicil membayarnya dan nanti itu setelah lunas bisa digunakan di tempat lain. Kurang lebih seperti itu sistemnya. Baik pemirsa, itu dia tadi rangkaian dari program Kabar Kampus Spesial Kuliah Teknik
produksi acara bersama Danone. Sampai jumpa lagi di kabar kampus spesial lainnya pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.